Kita lanjut ya Cok ya, ini kan menarik jadi pengen tahu sih sebetulnya kemarin waktu lawan kita mencari gold medal itu sudah diprediksi belum ini akan menjadi lawan saya yang tangguh atau sebetulnya dari negara lain yang itu kalau kemarin gimana sih Cok lihat kemarin? Memang kemarin jadi sebelum kemarin ketemu dengan main pertama ketemu Laos. Main kedua ketemu tuan rumah. Oke. Berarti di babak final ketemu sama Thailand ya. Jadi 1 bulan sebelum SEA Games kemarin kita ada juga kejuaraan Southeast Asia Karate Championship. Jadi kejuaraan semi SEA Games gitu. Oke. Jadi kan ketemu dengan orang-orang ini juga? Ketemu dengan orang-orang ini juga. Nah persis 1 bulan sebelum SEA Games. Oke. Jadi di kejuaraan itu saya dapat medali perak 2 medali 1 emas 1 perak juga. Tapi peraknya di perorangan, emasnya di bergu. Kebalikan ini. Kebalikan. Nah saya kalahnya sama Vietnam di perorangan. Baik. Nah, memang setelah dari Vietnam ini, setelah dari kejuaraan itu di Kamboja, setelah sepulang dari Kamboja itu memang kita di Platnas waktu itu sudah merancang untuk individual training. Jadi kita per atlet itu ada mentornya lah. Jadi satu pelatih itu megang maksimal itu 3 atlet, jadi lebih fokus. Nah, dan di situ sudah sering ada video review segala macam, jadi untuk melihat kelemahan lawan di mana, kelemahan kita di mana. Terus kita planningnya ketika ketemu dia nanti di SEA Games seperti apa. Jadi udah ada game plan-nya. Jadi memang kalau dibilang sudah dipersiapkan. Ya, dipelajari betul ya, strategi-strateginya lah boleh dikatakan ya. Jadi kemarin di SEA Games memang anti klimaksnya itu ketemu dengan di babak semifinal justru ketemu dengan tuan rumah. Yang tuan rumah. Iya, karena memang Vietnam ini atlet muda. Usianya kalau nggak salah masih di bawah 21 tahun. Di akhir tahun kemarin ada kejuaraan Asia di Kazakhstan. Vietnam ini dapat 3 emas di situ. Di kejuaraan Asia. Jadi dia ikut di under 21 karena umurnya masih di bawah 21 tahun. Di kategori yang sama minus 55 dia emas. Di senior minus 55 dia emas. Di bergu dia emas. Jadi memang ini lawan yang bisa saya bilang tangguh. Apalagi dia masih muda. Jadi ini yang kita kalahkan di babak kedua kemarin. Mengalahkannya yang biar saya jadi bisa bilang anti klimaks. Kenapa? Karena ya kita mengalahkannya dia tuh di publiknya sendiri. Di kampung dia ya. Kita balas di situ dan ya memang saya juga dan pelatih juga memang sudah dari awal mengharapkan kalau bisa ketemu Vietnamnya di babak awal. Justru malah di awal? Iya, karena bagian dari strategi nih ya? Bagian dari strategi dan memang pas begitu drawing, ketemunya di babak kedua dan itu kayak, wah ya syukurlah gitu. Jadi kita emang benar-benar klimaksnya di situ. Karena justru kalau akan jadi makin berbahaya ketika ketemu tuan rumah justru di final. Karena berkaca dari hasil kemarin kita 12 finalis, cuma 4 mas. Iya betul. Sisanya 12 finalis itu rata-rata ketemu tuan rumah semua. Pengaruhnya besar ya? Sangat besar ya. Nah kalau waktu fighting kita mulai, fokus apa sih yang ada di benak seorang atlet ya? Coki, apa sih fokusnya kemana kalau sudah kayak gitu? Yang pasti fokus, kan kita fokus sama diri sendiri, yang pertama. Okay. Dari sejak pemanasan tuh kalau saya sendiri saya nggak mau fokus ke atlet. Kita nggak mau fokus ke taktik strategi. Pelatih pun punya pemikiran yang sama. Jadi dari pemanasan kita dibiarkan untuk udah kamu fokus sama dirimu sendiri, siapin dirimu sebaik mungkin. Jadi dikasih tahu taktik strateginya itu sebelum masuk ke tatami. Permainnya harus seperti ini. Nah, ketika di tatami pun saya fokus sama kita kan ada game plan. Jadi kita fokus sama job kita apa. Kita ketemu kayak kemarin saya ketemu Vietnam. Saya dikasih tahu job kamu cuman ngerusak permainannya. Jadi job saya cuman ngerusak permainannya, ketika permainannya rusak dia lengah kita ambil poin di situ. Bagian dari taktik strateginya. Jadi kita fokus di situ, fokus juga sama pelatih yang mendampingi. Karena kan instruksinya dari itu pas ini instruksi terus tuh pelatih itu. Ngomong terus. Tapi biasanya ngomong pun nggak banyak karena nggak boleh juga terlalu berisik. Ketika berisik juga dapat peringatan dari wasit. Jadi kita biasanya pakai kode sama pelatih. Kode yang memang udah kita persiapkan dari awal. Pantasnya kalau habis begini langsung ngoleh dikit gitu ya. Itu instruksi ya boleh. Itu instruksi bagian dari. Sangat membantu itu. Sangat membantu karena kan ketika di tatami kan yang namanya kita berhadapan sama lawan rasa tegang tuh pasti ada.
nervous, tegang itu udah pasti. Dan itu kan pasti ketika kita sudah nervous, sudah tegang, pasti kan itu menurunkan kita punya fokus turunin pasti. kita punya stamina juga, bisa sampai sekian persen, dan itu kan sangat berpengaruh di tatami. Makanya ketika sudah ngeblank, pasti saya lihat pelatih, instruksinya apa. Dan pelatih pun karena kita sudah lama, jadi udah tahu, karena pakai mentor ya, jadi kalau dengan ada mentor itu kan jadi lebih chemistry-nya lebih dapat. Jadi ketika kita ngelihat dia cuman kedip mata aja, kita udah tahu sudah maksudnya apa. Ya. Jadi komunikasinya gitu, komunikasinya dengan pelatih yang mendampingi, lebih fokus sama diri sendiri juga. Terus juga kita lihat sekeliling dalam arti kita fokus lihat ke papan skor, karena itu kan juga berpengaruh sama taktik. Ketika kita unggul kita harus ngapain, ketika kita kalah kita harus ngapain, ketika waktu di menit awal kita harus ngapain, menit pertengahan kita harus ngapain, di menit akhir kita harus ngapain. Jadi fokusnya ya fokus diri sendiri, fokus ke pelatih, fokus ke scoring board, fokus ke wasit juri. Baik, itu diberitahu semua ya, setelahnya gitu ya, di briefing semua, dilatih semua. Baik, wah, luar biasa ya. Jadi memang tidak cuma fisik, mental iya, strategi juga main. Akhirnya memang fokus ini yang menjadi modal harus utama. koneksi semua antara fisik, teknik, mental, intinya gini, otot, otak sama hatinya harus connect. Kalau nggak gitu, kalau ada nggak connect sedikit aja, pasti ada aja yang kesalahan-kesalahan yang kita buat di lapangan. Baik. Nah, menjaga fokus selama 3 menit di lapangan itu kan sulit. 3 menit tuh kalau orang luar lihatnya cepet banget 3 menit ya. Kalau kita di dalam 30 detik aja tuh kayak aduh lama banget, kayak selesai. Nih Sok, saya dengar katanya medali ini dipersembahkan untuk almarhumah Ade. Iya. Gitu. Gimana ceritanya kalau apa yang terjadi? Di 2019 jadi gini, 2019 saya kan pelatnas SEA Games juga. SEA Games di Filipina. Nah, 3 minggu sebelum SEA Games dapat berita Ade meninggal kecelakaan di bypass Ngurah Rai. Depannya Pura Tanah Kilap. Di situ kecelakaan, meninggal di tempat. Itu benar-benar 3 minggu sebelum SEA Games. Posisi Coki di Jakarta sudah. Saya dapat kabar, saya nggak tahu pasti kejadiannya jam berapa. Yang pasti saya dapat kabar, orang tua juga dapat kabar sudah pagi, sekitar jam 6:30 dapat kabar. Saya juga dapat kabarnya jam 6:30 di Jakarta. 6:30 waktu Jakarta saya dapat kabar adik meninggal. Wah, saya langsung pulang. Waktu itu pulang, sempat hampir nggak mau balik lagi ke pelatnas, karena kayak ya udah kayak hancur. Begitu dekatnya dengan adik? Sangat dekat sama adik yang paling kecil, paling sering berantem, tapi kemana-mana selalu ngawal. Kan saya kalau bertanding kemana-mana adik selalu ikut, ditemani. nemenin ibu. Biasanya ibu saya juga selalu ikut kalau saya bertanding kemana. Biasanya adik yang ngawal, karena adik saya yang paling kecilnya juga yang paling masih aktif karate, masih bertanding sampai ke nasional juga. Nah, waktu itu kecelakaan, saya pulang, sempatnya mau balik, tapi akhirnya sama ibu disuruh udah balik aja, selesaikan tugasnya, nggak boleh kayak gitu. Saya balik, 3 minggu, kurang lebih saya balik itu udah makan waktu 2 minggu lah di rumah. Itu nggak ada latihan sama sekali. Jadi udah kayak, ya udah apa yang selama ini dipersiapkan selama 6 bulan, hilang gitu aja. Selama 3 minggu sebelum SEA Games itu udah hilang, kayak ya udah hilang. Kayak yang ada cuman kayak ya udah yang penting saya menyelesaikan tugas, apapun hasilnya itu urusan di atas. Nah, ke SEA Games berangkatlah akhirnya saya ke SEA Games di Filipina. Itu SEA Games menurut saya momen yang paling buruk lah ya. Saya SEA Games kemarin di Filipina sama sekali nggak dapat medali. Kalah di babak awal sama Thailand, terus di perebutan medali perunggu kalah lagi sama Filipina. Dan nggak ada bergu waktu itu di situ. Jadi nggak ada momen bisa dapat medali gitu. Makanya begitu di SEA Games ini bisa final, ya target saya sih kemarin di SEA Games kan pulang bawa sesuatu. Dapat medali. Apapun itu. Gitu. Jadi ya akhirnya terbayarkan gitu, emas yang kemarin di 2019 nggak dapat, ya puji Tuhan sekarang dikasih malah 2. Langsung karo. Jadi mudah-mudahan ini dirasakan lah dengan ya, di sana ya, demo ya. Mudah-mudahan. Oke.
Nah kalau ke depan mau ada kejuaraan apa lagi nih, Coki? Ke depan Selesai SEA Games ini? ada banyak banget kejuaraan. Tahun depan ada SEA Games lagi di bulan yang sama, bulan Mei. Masih terlibat juga? Sepertinya. Oke. Di Kamboja. Tadinya kan ada Asian Games nih bulan September, tapi karena Cina outbreak lagi pandeminya, jadi mereka lockdown, diundur sampai saya belum tahu. Tapi yang pasti tahun depan katanya, cuman bulannya belum tahu. Terus di tahun ini sampai akhir tahun ini ada banyak kejuaraan. Terdekat ada Islamic Solidarity Games di Turki bulan Agustus. Terus ada Serie A di Jakarta bulan November. Ada kejuaraan Asia juga di Uzbekistan bulan akhir tahun. Akhir tahun. Kalau targetmu sampai usia berapa, Cok? Target saya sih sampai PON mungkin ya. Untuk Sampai di PON besok ya? PON tahun depan 2024. Untuk mewakili Bali. Tapi kalau untuk di timnas mungkin target saya sampai Asian Games tahun depan. Asian Games tahun depan. Ya. Mudah-mudahan bisa nutup dengan medali juga. Karena lumayan udah 10 tahun juga kalau sampai tahun depan. Sudah dari remaja sampai sudah tidak remaja lagi. Kadang kalau pulang tuh bingung, bingung karena ya kan saya dari kuliah lah anggap di Platnas. Terus dari masih punya teman, sekarang begitu pulang tuh kayak kadang kayak nggak punya temen ya. Bingung mau ketemu temen, mau ketemu siapa. Baik. Mudah-mudahan nanti ke depan cita-citanya yang ingin diraih dalam waktu dekat bisa tersampaikan ya, bisa diraih ya, Coki ya. Yang penting lancar lah. Lancar semuanya. Kemudian, nah mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan kepada adik ini, terutama pada adik-adik kita karateka yang ada di Bali, supaya bisa mencontoh atau terinspirasi dari seorang Coki bahwa apa yang ingin disampaikan kepada mereka supaya ya bisa melebihi Coki bahkan gitu ya, Coki ya. Mengharumkan nama Bali gitu ya. Orang daerah tidak berarti mimpinya tidak bisa ke internasional. Apa Cok yang ingin sampaikan kepada anak-anak kita nih, adik-adik? Jadi ya harapannya untuk adik-adik ke depan ya yang pasti tetap berusaha, tetap rajin berlatih, dan seperti yang dibilang oleh Ketum Forky tadi, bermimpi, ya, jangan takut untuk bermimpi, tapi yang paling penting adalah semangat untuk bangun dari mimpi, untuk ngejar mimpi itu. Karena yang kita boleh punya mimpi besar, kita boleh bermimpi seindah mungkin, tapi kita juga harus sadar bahwa mimpi yang indah itu jalannya tidak seindah mimpinya. Jadi untuk berada di posisi juara itu nggak mudah, sangat-sangat tidak mudah, butuh disiplin, butuh komitmen, butuh pengorbanan yang pasti, butuh kerja keras, butuh integritas yang tinggi. Jadi kalau kita tidak punya semua itu, kita cuma hanya bisa jadi pemimpi, tapi tidak bisa meraih mimpi tersebut. Itu yang susah. Siap. Jadi yang pasti juga harus punya tekad yang kuat dan semuanya dibalut dengan doa. Betul, itu nggak boleh. Siap. Nggak boleh lepas. Sekarang saya kemarin pun sebelum SEA Games ini bisa dibilang hampir tiap malam doa tengah malam. Jadi itu menguatkan ya. Itu benar-benar sangat-sangat menguatkan karena kalau bisa dibilang sekeras-kerasnya kita berusaha dibalut dengan tulusnya kita berdoa itu bisa menciptakan membuat hal-hal yang di luar nalar kita tuh bekerja gitu. Tangan Tuhan, invisible hand itu bekerja. Karena apa? Kita udah kerja keras, usaha kita udah maksimal, kita doanya juga udah tulus, udah maksimal. Itu ada tangan-tangan Tuhan yang kita secara nalar tuh kayak kok bisa ya? Gitu. Itu bekerja. Jadi, melampaui ekspektasi itu sudah tangannya Tuhan. Sudah tangan Tuhan. Kita cuma bisa berusaha, sisanya Tuhan yang menentukan. Terima kasih banyak Coki ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini sedikit memberikan informasi, mungkin pandangan, mungkin motivasi juga buat kawan-kawan kita, anak-anak adik-adik karateka yang ada di Bali. Mudah-mudahan ya pada prinsipnya tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Semuanya bisa punya mimpi yang besar, kemauan, tekad yang besar.
kerja keras, dan kerja keras itu ada pengorbanan di sana. Betul. Kayak gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Coki ya. Mudah-mudahan sukses selalu, Cok. Kita bangga sekali Anda mewakili Bali, bahkan sampai mewakili Indonesia untuk dapat medali. Terima kasih juga supportnya. Sama-sama. Dan yang ini sudah PNS ya? Sudah. Nah, ini salah satu. Ya, jadi jangan takut jadi atlet sekarang. Sangat diperhatikan oleh pemerintah. Nah, gitu. Fokus saja ya. Takut jadi atlet kan. Setelah jadi atlet mau jadi apa? Kalau sekarang jangan takut kejar mimpi apapun itu, di bidang apapun itu. Baik, Astungkara, terima kasih. Matrusuk semua ya, Coki ya. Nah, saudara, itu tadi perbincangan kita bersama dengan pengurus provinsi Forky dan Bali, dan juga salah satu atlet kebanggaan kita, asli dari Bali, dari Kelungkung kalau biasanya ya, Coki ya. Kita panggil Coki, yang berkiprah dari awal, dari bawah, dari daerah, kemudian nasional, akhirnya bisa mengharumkan nama Indonesia secara internasional. Mudah-mudahan perbincangan ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua, dan tentunya tetap sehat dan salam olahraga. Saya tutup pakai apa? Yame kali ya? Host Yame. Terima kasih. Demikian saudara, kita jumpa lagi dalam Sapa Redaksi minggu depan. Terima kasih atas kebersamaan Anda.